yang menginginkan Indonesia menjadi jauh lebih baik melalui amanah terhadap Anies Baswedan menjadi presiden, harus juga menjadi orang yang ada di garda terdepan dalam menghalau para buzzer. Sama juga seperti video ini, nanti para buzzer akan masuk dan kemudian mencoba mendowngrade Anies Baswedan dengan macam-macam. Dikatakanlah non-pri, padahal Arab, turunan Arab Yaman. Ini rasis, padahal jelas kakeknya sendiri adalah pahlawan nasional. Ini yang coba mereka tutup-tutupi. Mereka nggak pernah mencoba mengaitkan Anies Baswedan dengan kakeknya, seolah-olah ditutup gitu. Nah, ini yang harus kita buka terus-menerus. Selalu mengatasnamakan umat Islam. Mereka seolah-olah mewakili agama Islam dalam melakukan kerusakan, sehingga nama Islam tercoreng di mana-mana sebagai agama yang bodoh dan barbar seperti mereka. Saling tuding antar kelompok yang menggunakan narasi identitas seperti antara pro kebinekaan dan pro Islam, atau antara pro Pancasila dan pro khilafah, atau antara pro Pancasila dan pro anti Pancasila. Seolah kita merenggangkan hubungan kita sebagai sesama anak bangsa. Anies Baswedan yang hari-hari ini barangkali sedang berbahagia karena putrinya sudah menikah, dan di momen pernikahan itu menjadi sebuah ajang persatuan Indonesia, simbol persatuan Indonesia. Ya, kita lihat berbagai tokoh datang dari mana-mana, hampir seluruh pimpinan partai politik hadir di situ, kecuali Megawati ya. Ya, dan saya kira ini menunjukkan bagaimana Anies Baswedan menjadi magnet bagi partai politik. Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur, dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Contoh pembuatan taman, RPtra, dan berbagai hal yang sebenarnya di dalam penataan tata ruang Jakarta itu agar memperhatikan kelestarian alam itu tidak dilakukan dengan baik. Karena ini adalah tentang lokasi pemerintah pusat saja. Bahkan kalau bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7%. Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha. So it doesn't make that difference gitu. Nah, sekarang kita malah berbicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu adalah melayani kebutuhan global. Dalam momen kemarin itu Anies menjadi magnet bersatunya para partai politik, tapi tentu di saat yang sama akan ada musuh-musuhnya, akan ada orang-orang yang tidak senang pada Anies Baswedan, terganggu kepentingan. Siapa itu? Ya yang barusan, kaum oligarki, koruptor, buzzer RP, dan para penjahat konstitusi. Mereka sebenarnya adalah perusak demokrasi dan telah memecah belah bangsa. Kita harus waspada dan kita harus berani, tegar untuk menghadapi itu semua. Karena kita ingin menjadi garda terdepan dalam merawat dan memperjuangkan demokrasi hari ini dan 20 tahun selanjutnya. Dibuat Anda yang merasa sebagai kadrun, bertobatlah kawan. Anies Baswedan hari ini memang menjadi simbol perlawanan terhadap oligarki. Karena bagaimana sepak terjang beliau dalam awal-awal era pemerintahan mencabut izin 13 reklamasi. Itu kan yang betul-betul ditentang oleh Luhut Panjaitan. Dan siapa para pemilik bisnis yang ada di sana? Ya tentu kalau dalam bahasa perbincangan publik, oligarki. Kemudian misalkan hari ini Anies Baswedan ingin upah yang diterapkan oleh UMK Jakarta itu dinaikkan, ternyata dibatalkan oleh pengadilan. Hari ini banding Pak Anies. Ini bentuk perjuangannya terhadap rakyat. Pasangan Anies Ahaye ini berpeluang menang di Pilpres 2024. Kemenangan Anies di ajang pemilihan Pilpres 2024 mendatang adalah kemenangan rakyat. Ya kalau kita melihat hari ini fenomena di mana-mana ini terus elektabilitasnya naik. Bahkan di beberapa daerah yang Pak Anies belum terlalu dikenal sebelumnya, hari ini sudah begitu mengenal. Karena tentu tidak terlepas dari aksi-aksi yang beliau lakukan, karya-karya, prestasi-prestasi yang dia tunjukkan. Kan begitu ya. Sebenarnya kemenangan rakyat Indonesia di depan mata. Melawan segala kezaliman ini bisa kita amanahkan melalui Anies Baswedan.
kepada jajaran Pemprov DKI agar giat menyampaikan pencapaian hasil semasa kepemimpinan Anies Baswedan. Dikarenakan pencapaian Anies selalu tidak dipublikasikan oleh pemerintah dan media, sehingga banyak tudingan Anies selama menjabat menjadi gubernur dikritik terus. Faktanya Anies Baswedan selama menjadi gubernur jarang banjir dan pembangunan merata, dan itu pula yang diinginkan oleh rakyat Jakarta. Dan tidak seperti gubernur yang sebelumnya yang hanya pencitraan ke rakyat, Anies pun sudah banyak penghargaan dari internasional selama dia menjabat sebagai gubernur. Pakar politik tegaskan untuk memberi informasi kepada publik mengomentari kritikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Anies yang dianggapnya minus prestasi. Kritikan Hasto menarik untuk dicermati. Sebenarnya, kritikan itu merupakan cermin bagi PDIP. Apakah Pak Hasto berani menawarkan siapa calon gubernur DKI ke depan yang mampu menjawab kekurangan ini dan siap dipromosikan, ujar Yayat. Sekjen PDIP dalam mengkritik harusnya didukung dengan data. Dia mengatakan kritikan politikus itu tidak jelas arah terkait kebijakan gubernur DKI Anies Baswedan yang mana yang perlu dikritisi, ujar Yayat ke media. Pengkritik Anies, kata Yayat, seharusnya juga harus menyampaikan apa yang harus dilengkapi atau ditambahkan terkait janji politik. Hal itu perlu dilakukan agar mencapai target atau janji yang belum tuntas. Kalau ada prestasi perlu juga diapresiasi, karena prestasi juga merupakan karya bersama para aparat Pemprov DKI, ujar Yayat. Anies memperlihatkan prestasi setelah Pemprov DKI meraih 2 piala dan piagam atau double winner Pemprov DKI, sebagai provinsi layak anak, Provila, dan kota yang berkomitmen terhadap perlindungan anak, dan pelaporan berbasis sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaporan. Pengamat politik Jerry Masih memberikan penilaian terkait isu duet Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Jerry Masih menilai apabila keduanya berduet akan membentuk kekuatan yang besar. Anies Baswedan dan AHY dinilai memiliki peluang besar pada Pilpres 2024. Jerry mengatakan bahwa duo tersebut memiliki magnet politik yang luar biasa. Jerry menilai keduanya cocok untuk berduet di Pilpres 2024. Pasalnya, masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Politisi dikawinkan dengan birokrat dan akademisi bisa menjadi kekuatan yang mumpuni, jelasnya. Meski demikian, AHY memberikan tanggapan mengenai isu duetnya dengan Anies Baswedan. Menurut saya, ini adalah hal yang wajar. Tentunya saya pribadi melihat ini merupakan bagian dari suara rakyat, ujar AHY. AHY mengatakan pihaknya akan segera memenuhi presidensial threshold 20% dengan berkoalisi agar tiket Pilpres bisa berada di tangan. Tentu hal ini mempersyaratkan kami dan semua partai politik, termasuk Partai Demokrat untuk membangun partai koalisi. Tahapannya baru sampai di sana, ungkapnya. Meski demikian, AHY mengaku Partai Demokrat memiliki kriteria dalam membangun koalisi untuk pemilu 2024. Yang terpenting, koalisi memiliki visi dan program atau platform untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat, bebernya.